Ini ada dua masuk lagi. Pertanyaannya agak rada aneh. Bolehkah bapak di luar nikah menjadi wali? Biasa kan anak di luar nikah, ibu bapak di luar nikah boleh menjadi wali. Bapak di luar nikah. Jadi bapaknya itu dulu waktu menikah di luar. Sekarang jadi wali. Sekarang jadi wali. Jadi ya pada waktu bapaknya anak ini, kemudian si bapak itu ya sebelum menikah si anak ini sudah lahir atau lahir memang dalam posisi tidak sah pernikahannya, atau barangkali dia itu hamil sebelum menikah sehingga lahirlah anak. Begitu dia hamil, ibunya hamil sebelum menikah sehingga disebutlah bapak di luar nikah. Mungkin itu ya, bapak di luar nikah. Nah, bapak yang menjadi bapak dari anak ini atau yang disebut dengan bapak biologis. Bapak biologis, karena kalaupun tanpa nikah tetap saja anak ini kan secara biologis anak siapa? Tentu anak dari bapak ini. Jadi bolehkah ayah biologis menikahkan atau menjadi wali dari anak tersebut? Sebagaimana Dewan Hizbah menyatakan bahwa anak yang di luar hamil, yang anak yang lahir hamil sebelum pernikahan yang sah itu adalah anak biologisnya, dan ini adalah ayah biologis serta anak ini anak biologis. Wali yang wajib itu adalah wali mujib. Wali mujib itu adalah wali yang mengizinkan, saya nikahkan kamu dengan anak saya bernama anu dengan mas kawin sekian. Itulah wali mujib. Begitu. Adapun wali mujib itu bisa siapa saja, bahkan oleh KUA saja boleh, sebagai ya wakil dari walinya. Kemudian juga bagaimana dengan ayah biologisnya? Sah. Bagaimana kalau dengan ayah yang sama sekali tidak ada kaitan? Misalnya ibunya itu menikah lagi dengan yang lain, cerai dengan yang ini, bisakah bukan ayah biologisnya kemudian menikahkan? Maka sebagai wali mujib ya sah apabila dia itu mewakilkan kepada ayah tirinya. Ayah tirinya yang menikahkan tetap menikah sah. Jadi ayah biologis boleh menjadi wali mujib, ya, wali yang mengizinkan, dan pernikahannya tidak batal, tidak fasik, sah. Itu berbeda. Satu lagi ini baru masuk terakhir. Jadi pertanyaan juga bagaimana menyampaikan terhadap anak tentang Isra Mi'raj yang memakai kendaraan buruk. Iya. Jadi digambarkan buruk itu sebagai kendaraan ya berwajah
bidadari atau binatang, kemudian tubuhnya tentu saja selama ada keterangan yang sah, yang sahih, baik itu dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, selama itu silahkan orang tua menyampaikan. Tapi karena begitu banyak keterangan-keterangan yang tidak sahihnya, maka perlu kita hati-hati, sebab banyak sekali berseliweran informasi-informasi dari keterangan-keterangan yang palsu dari hadis-hadis yang dhaif. Karena yang pasti ini adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi pada saat di mana beliau sebelum hijrah diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, yang Allah beri berkah karena di Palestina itu Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi Allah utus. Bagaimana tidak tempat itu menjadi keberkahan tersendiri. Nabi diisrokan, Isra itu berjalan di waktu malam. Kemudian dari dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dengan waktu yang lebih singkat. Adapun kendaraan-kendaraan yang kurang kemudian digambarkan seperti itu, hanya ini dengan informasi-informasi yang apabila memang tidak sesuai, maka bisa jadi akan kontraproduktif dengan maksud dan tujuan kita memberikan informasi. Ya, saya kira mungkin itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ma'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.